Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinita Rahmadani dengan NIM H1D0230057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan UAS pemrograman web saya. Di sini saya membuat aplikasi dalam dua framework. Yang pertama ada framework Flutter dan juga Ionic. Untuk tujuan dari aplikasi ini sendiri itu adalah untuk menjadi sebuah aplikasi semacam bikin event di dalam kalender kita atau hari-hari kita. Jadi kita bisa tahu kira-kira di hari-hari tertentu itu kegiatan kita apa aja gitu. Serta aplikasi juga akan mengirimkan notif ke HP kita. Jadi di sini langsung didemokan saja terlebih dahulu. Mungkin kita run. Oke. Jadi seperti ini. Kita bisa membuat CRUD untuk eventnya, misal di Banyumas. Node-nya adalah hari, misal CFD. Pick date kita misal pilih untuk hari Minggu, dan juga kita jamnya pilih jam, misal jam 7 pagi, 7:30, oke. Misal warna hijau, kita save. Mungkin harus kita, oh ya maaf, akan tertera di situ. Nah, kita juga bisa edit. Misal saya pengen ganti untuk makan bareng, kita ganti tanggalnya jadi tanggal 13, dan jamnya kita ganti jadi jam 22.35. Sambil menunggu, kita coba ganti warna juga ya, jadi warna biru. Langsung pindah ke sini, dan sambil menunggu, kita tunggu dulu ya. Mungkin akan ngaret sedikit untuk jamnya. Sebelum itu kita coba untuk hapus ini terlebih dahulu, siapa tahu dan berfungsi. Langsung ada remindernya di sini. Oke, mungkin untuk demonya seperti itu. Kita lanjut ke arsitektur dari aplikasinya. Jadi saya memakai arsitektur MVVM pada Flutter ini. Jadi ada model, ada view model, model, view, dan view model. Yang pertama ada model. Jadi di sini ada event model untuk data-data dari eventnya ya. Lalu untuk ada service dan juga view model. Ini masih dalam satu kesatuan yaitu view model. Untuk service notifikasi itu adalah semua logika tentang notifikasi. Supabase service itu logika untuk supabase-nya. Lalu view model event itu logika untuk eventnya. Jadi dari aplikasi ini untuk ke supabase, ini untuk notifikasi. Lalu ada viewsnya kita ada 3 page, mungkin 2 page. Yang pertama ada calendar view untuk menampilkan kalender tadi, sama div bawah yang isinya itu adalah widgets dari event card itu sendiri.
Selanjutnya ada event form view. Ini untuk input dan edit dan update tadi eventnya yang ini. Lalu ada home. Home itu untuk sebagian navbar atas ini. Oh ya, tombol yang ini tuh sebagai tombol percobaan apakah notifikasinya bisa atau enggak. Dan muncul. Oke. Selain itu, kita juga terdapat app Dart untuk tema dari aplikasinya. Lalu ada main Dart yang isinya itu adalah URL untuk ke Supabase. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau kesulitan dari membuat Flutter ini mungkin akan sama kayak Ionic. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi. Selanjutnya kita ke Ionic terlebih dahulu aja. Kita matikan, lalu kita cobakan yang Ionic. Kalau Ionic ini sendiri, saya memakai strukturnya mungkin mirip, arsitektur foldernya itu mirip kayak MVVM. Oke, jadi ini untuk aplikasi dari Ionic-nya. Sama-sama event reminder, cuma bedanya ini pages-nya ada 3, ada untuk home, ada untuk kalendernya, dan juga ada untuk formnya. 4 ya, mungkin ada update form juga. Jadi kita bisa lihat tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Misal ini kita bisa insert juga. Misal jam 22.42 warna hijau. Kita simpan, ini akan masuk ke database kita. Dan itu kita juga bisa update dan juga delete. Misal diganti jadi cafe, bisa. Dan juga kita bisa delete, misal kita mau delete yang ini. Seperti itu. Jadi sambil menunggu mungkin sama ya. Harusnya muncul ya. Ini percobaan yang tadi. Itu ada. Langsung muncul, sekarang waktunya event di PBG. Muncul notifikasinya. Oke. Kita stop terlebih dahulu karena kita mau menjelaskan tentang arsitekturnya. Jadi kita punya model yang isinya event, data-data dari event untuk di database. Lalu ada service, mungkin mirip kayak yang Flutter sebelumnya, isinya itu logika tentang eventnya, misal ada create, update, delete, seperti itu. Terus ada notifikasi atau notification service, itu logika tentang service, misal kita mau schedule event notification-nya itu jam berapa, dan juga ada permission terhadap aplikasinya itu kayak gimana, mungkin seperti itu. Lalu ada Supabase service, ini untuk Supabase-nya. Lalu ada utils. Utils ini itu semacam helper atau bantuan untuk aplikasinya. Lalu ada home. Home ini untuk home, kalender, event detail, event form. Itu kita hanya memakai 3 saja, 3 file. Ada TypeScript, terus ada SCSS sama HTML. Jadi ini tuh untuk HTML-nya atau kayak garis besar dari
aplikasi kita yang ditampilkan itu seperti apa. Untuk SCSS itu kayak memperindah atau mempercantik tampilan aplikasi. Untuk home itu kayak data-data dari um, event view VM ini dari service lah, itu akan ditampilkan ke page ini seperti itu. Jadi kita ada home, page home itu untuk menampilkan home halaman utama tadi yang isinya adalah event-event. Terus kalender, kalender itu halaman untuk menampilkan kalender. Lalu ada event detail, itu kayak ketika kita klik event terus kita buka itu kan akan menampilkan formnya itu menampilkan data, terus kita bisa klik edit sama delete dari situ. Lalu untuk event form itu untuk form insertnya. Lalu kita juga pakai app routing module itu untuk routernya atau routes pada aplikasi ini, misal home, calendar, event form itu kayak gimana. Lalu ada pakai environment juga itu untuk menghubungkan aplikasi kita ke Supabase. Ini seperti itu. Untuk tantangan dari kedua pembuatan aplikasi ini itu tentunya ada pada notifikasi dan juga jam atau waktu, menyesuaikan waktu. Untuk Flutter ini sendiri sulit, kita jadi saya hanya memakai inexact, jadi waktunya nggak akan tepat karena kalau pakai exact itu nggak dibolehkan permissionnya di Android 13 Plus. Jadi ada pada Android manifestnya kita masukkan sebentar, ada di Android manifest nih, kita masukkan yang inexact dan juga harus memiliki receiver di dalam Android manifestnya. Bisa dilihat di notification service-nya. Kalau di Flutter ini sendiri mungkin yang tantangan terbesarnya di notifikasi, tapi kalau yang Ionic itu di notifikasi dan juga di jamnya. Jadi di sini kalau menggunakan web sama Android itu berbeda. Kalau web itu sendiri bisa kalau tanpa menyesuaikan waktu, sedangkan kalau Android itu akan keubah ke UTC terus, alias waktunya plus 7 jam terus. Jadi untuk mengatasinya itu saya memakai utils atau helper. Jadi ini akan mengubah jamnya. Kan walaupun di Supabase memang tampilnya itu jam asli, tapi kalau mau dimasukin ke Android itu akan otomatis berubah ke UTC, jadi dibutuhkan helper seperti ini. Ini seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.